wabarakatuh. Kembali bersama saya Dede Asista, salah satu staf dosen dental material di Universitas Jambi. Kali ini saya akan memperagakan tentang mengenai clinical skills lab mengenai set curing acrylic. Setelah pembahasan sebelumnya kita manipulasi curing acrylic, sekarang kita beralih ke set curing acrylic. Pada dasarnya set curing acrylic merupakan salah satu bahan dasar yang paling sering digunakan di kedokteran gigi. Bahannya komposnya sama dengan kit curing acrylic, cuman yang membedakannya adalah pada set curing acrylic ditambahkan tertiary amin atau dimetal paratoluidin yang berfungsi sebagai untuk mendekomposisi benzoyl peroxide sehingga pengerasannya bisa di suhu temperatur suhu ruangan tanpa adanya harus dimasak atau dicuring. Makanya set curing acrylic ini sering disebut hot curing. Oke, sekarang untuk CSL kali ini kita akan membuat seperti plat ini dengan menggunakan set curing acrylic, lalu kita patahkan, lalu kita akan mereparasi dengan menggunakan. Sekarang kita memulai akan CSL set curing acrylic. Pertama ada pitching, ini untuk wadah set curing, lalu ada polimer dan monomernya, lalu ada scoop sendok atau mengambil polimer dan pipet untuk mengambil cairan monomer. Oke, lalu ada spatel untuk mengaduk. Spatel bisa pakai elektron dan mikrofon. Oke, pertama-tama kita ambil secukupnya saja. Ini kita pakai takaran 2 sendok kecil ya. Jadi kita tambah sedikit. Oke. Tuh. Lalu monomernya kita ambil, pipetnya secukupnya aja, yang penting membasahi cairannya, membasahi bubuknya. Untuk set curing acrylic settingnya kira-kira 15-30 menit ya, cepat ya. Ya, cukup membasahi ya. Oke, lalu kita biarkan. Kita aduk. Kita dulu, cukup terbasahi. Ini ada tahap sandy ya. Tutup sampai tahap drop step. Nah, sudah tahap drop step, tahap dimana tidak nempel lagi di alat. Kita ambil. Lalu kita bentuk jadi menyerupai segi panjang. Nanti dia akan setting panas, akan mengeluarkan reaksi eksotermis panas, dan dia akan dingin kembali. Itu tandanya sudah melalui tahap setting. Kita potong, kita bentuk sesuai dengan tinggi kita, karena di sini kita buat persegi panjang, jadi kita buat persegi panjang dengan ukurannya bebas ya, karena kita akan mengetahui bagaimana sih sifat perbedaan antara kit curing dengan set curing ketika dimanipulasi. Oke. Nah, ini tahap drop step itu tahap molding. Jadi di mana set curing itu ataupun kit curing bisa kita buat dengan keinginan kita. Ini ya, ini masih setting, ini terasa hangat. Itu adalah merupakan dia akan mengeluarkan kalor, jadi dia sudah memasuki tahap setting sekitar 15-30 menit. Tanda-tandanya akan terasa panas. Jika nanti rasa panasnya eksotermis tersebut menurun, mulai menurun, nah dia sudah melewati tahap pengarasan atau setting sehingga settingnya masih panas. Oke. Bedanya dengan kit curing yang teman-teman lakukan, kalau kit curing itu ketika settingnya harus memakai energi kit curing, jadi harus memakai kalor.
Tapi kalau set curing atau chemical atau hot curing tanpa menggunakan energi panas, karena ada bantuan dari tertiary amin atau dimethyl paratoluidinol yang mendekomposisi benzoyl peroxide. Jadi dia bisa mengeras dengan sendirinya di suhu ruangan atau sekitar 25 derajat sampai 30 derajat. Semakin suhu ruangan tinggi, semakin panas, maka akan cepat polimerisasinya akan semakin cepat. Ini udah panas, ini udah mulai mengeras, Pak. Ya. Nanti teman-teman juga setelah melewati setting kalian poles dengan bulu domba, dengan grit, jadi kalian teman-teman melakukan dengan curing ini akan mengkilat ya. Oke, ini setelah kita melakukan manipulasi set curing akrilik, kita sekarang akan mereparasi atau menyambung akrilik yang sudah jadi. Kita sambung patahannya sehingga dia akan satu kembali dengan menggunakan set curing. Jadi penggunaan set curing di kedokteran gigi banyak sekali untuk mereparasi seperti gigi tiruan, alat ortodontik untuk mereparasi tersebut, sehingga jadi yang patah ini bisa kita reparasi. Oke, pertama kalian patahkan yang ini, kalian patahkan ini hasilnya, ya. Lalu kalian grinding buat bevel, kita buat bisa dengan menggunakan batu atau pressure. Kita buat bevel ya seperti ini. Fungsi bevel ini atau grinding ini pertama untuk menumpulkan yang tajam dan memberi ruangan tempat untuk set curing akrilik. Lagi buat sepanjang sudah terlihat ya perbedaannya. Jadi ada sepanjang waktu taruh di glass lab. Oke, nah kita karena jadi kita set curing itu bedanya dengan heat curing. Heat itu konsistensinya atau menurut ada itu 3:1. Set curing kita dimana polimer banding monomernya cukupnya saja, karena ini kita pakai sedikit ya, jadi kita menggunakan polimernya juga sedikit ya, sesuai dengan kebutuhan. Kira setengah sendok ini cukup saya. Lalu kita basahi dengan monomernya, basahin semuanya. Oke, basah. Oke, ini biasanya untuk reparasi lebih enak dan lebih tepat itu ketika masuk tahap sandy atau stringy, tidak sampai dubstep. Kenapa? Kalau sampai dubstep kita tempel di sini, jadi akan seperti ada kayak tidak rapi, jadi seperti ada bulatan gitu, tidak menyatu. Jadi kita ambil, kita memanipulasi set curingnya ini sampai tahap stringy aja, ya, tidak sampai tahap dubstep. Kalau yang tadi kalau kita buat ini tahap dubstep, karena kita akan molding atau kita akan buat, kita tempa sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi untuk bisa kita molding, bisa kita membuat sesuatu yang kita yang perlukan itu pakai tahap dubstep. Tapi ketika kita akan mereparasi itu baiknya kita tahap stringy. Oke. Terus kita dilem, satukan. Oke.
biarkan dia sampai terfiksasi. Ini sampai dia nanti ini sisi satunya, nanti setelah setting kita balikin ke sisi yang berikutnya. Oke, kita tunggu setting karena ini set curing atau cold curing, chemical extraction, jadi kita tidak perlu memasak seperti itu. Jadi kita polimerase dengan kita tunggu sampai 15 menit. Nampaknya ini sudah terjadi reaksi eksotermis. Itu udah teman-teman sudah terlihat ya. Kita balik, kita lihat bawahnya karena bawahnya sudah terisi. Dan untuk make sure kita tambah dikit lagi polimernya bagian bawahnya kita aja. Oke, dengan squeal sedikit. Oke. Tunggu sedikit lagi, kita bagian bawahnya sudah mulai panas. Oke, letak kita satu bagian bawahnya. Konsistensinya masih sandy hingga stringy ya. Biarkan. Oke, kita tunggu setting. Oke, kita tunggu sampai setting. Ini sudah sampai tahap setting ya. Jadi ya, sudah tertambal dan sudah tersambung. Jadi nanti tinggal teman-teman poles, amplas, nanti akan terlihat seperti semua. Jadi kita nanti akan membedakan bagaimana sih reaksi polimerisasi dan tahap manipulasi antara heat curing dan set curing. Jadi ini yang heat curing setelah dari video sebelumnya dari tahap manipulasi hingga sampai kemasakan dan tahap polimerisasi. Nah, ini juga untuk set curing dari tahap kita manipulasi dengan absorb step dan tahap sandy atau sampai dengan stringy untuk mereparasi di akrilik yang patah. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.